Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pengumuman P3K Guru tahun 2022. Inilah 6 langkah pengisian DRH. Nah, teman-teman, dalam pengisian DRH diharapkan tidak untuk sembrono atau gerubah-gerubu gitu ya. Jadi dalam kelulusan 2022 itu ada kategori yang mana sekarang sebentar lagi akan diangkat menjadi pegawai ketentuan kontrak kerja atau P3K. Nah, bagi para guru honorer yang dinyatakan lulus harus melakukan pengisian DRH. Apa sih DRH? Daftar riwayat hidup. Untuk apa? Untuk proses penetapan NIK P3K. Tahapan seleksi P3K Guru tahun 2022 untuk pengisian daerah ini dijadwalkan pada tanggal 11 sampai 30 April 2023. Nah, lumayan jangka waktunya cukup lama, jadi kawan-kawan yang akan mengisi DRH diharapkan pelan-pelan saja yang pasti, dan pastikan semua data benar dan tidak ada pemalsuan surat menyurat. Nah, Panselnas CASN sudah menyiapkan buku petunjuk nih, teknis pengisian daftar riwayat hidup yang bisa membantu para guru honor yang lulus seleksi P3K Guru 2022 dalam melakukan pengisian DRH. Jadi kawan-kawan, buat yang sedang bimbang dalam mengisi DRH kapan dimulainya, besok tanggal 11 kira-kira akan dimulai. Buku petunjuk teknis pengisian daerah itu bisa Anda temukan di laman sscsnbkngo.id dengan cara mengunduhnya terlebih dahulu. Silakan di-download dulu kawan-kawan supaya tidak asal-asalan mengisinya. Tercantum ada 6 langkah yang masing-masing memberikan petunjuk teknis membantu para guru honorer calon P3K dalam mengisi DRH. 6 langkah pengisian tersebut sebagai berikut. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Nah, dikutip oleh berita di atas bahwa pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirimkan DRH atau daftar riwayat hidup. Begitulah salah satu kalimat di buku teknis pengisian DRH. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau belakang, silakan isi strip saja. Gelar hanya berupa singkatan. Contoh, DR, Skom, AMD tidak perlu dipanjangkan seperti doktor, sarjana, atau yang lainnya. Jadi yang pertama, silakan isi biodata dengan teliti. Pastikan nama kalian tepat, benar, tidak salah, titik, koma, dan lain sebagainya. Langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan, riwayat kursus, pendidikan yang digunakan melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, sesuai pengalaman saya, pada saat mengisi riwayat pendidikan, nanti kalian atau peserta bisa mengisikan dari mulai sekolah dasar, SLTP, SLTA maupun sarjana. Tapi biasanya pada saat sekolah terakhir atau riwayat pendidikan terakhir sudah tercantum di DRHS CASN. Nah, langkah ketiga setelah riwayat pendidikan yaitu pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi pekerjaan, riwayat pekerjaan jika ada, atau penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Untuk teman-teman guru atau honorer lainnya yang sedang mengisi, yang akan nanti mengisi DRH, harap menyiapkan nomor SK,
dan bukti-bukti SK lainnya, sehingga barangkali dibutuhkan pada saat mengisi tahapan riwayat pekerjaan ini dapat sangat membantu. Bisa diambil contoh jika tadinya seseorang yang memiliki riwayat pekerjaan menjadi guru honorer pun itu bisa dicantumkan dari kapan dia menjadi honorer dan sampai saat ini. Contohnya ketika salah satu orang pendidik, katakanlah bernama Andi, dia menjadi seorang guru honorer pada tahun 2017, maka di situ akan mendapatkan SK, dan SK itu bisa dicantumkan sebagai riwayat pekerjaan. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Pengisian riwayat keluarga ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, pasangan, bisa suami atau istri, anak, orang tua kandung, kalau ada orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak atau adik atau kakak adik, dan mertua. Nah, bagi yang lajang mungkin mertua belum bisa diisi. Mertua berlaku bagi yang sudah memiliki mertua saja. Langkah kelima adalah pengisian riwayat organisasi. Nah, organisasi juga ternyata ada di pengisian EDRH ini. Silakan bagi para peserta atau bagi para guru honorer atau bagi honorer yang sudah ditetapkan menjadi calon P3K di tahap 1 ini adalah bisa mengisikan riwayat organisasinya pada saat dia bekerja atau pada saat dia kuliah. Contohnya mungkin organisasi kepramukaan, organisasi ekstra, atau organisasi masyarakat. Nah, bisa dicantumkan. Langkah yang keenam adalah unggah dokumen pendukung dari beberapa yang tercantum. Contohnya ijazah riwayat sekolah. Kalian mengisikan ijazah SD, maka silakan kalian mencantumkan juga scanan atau foto ijazah sesuai dengan petunjuk yang diarahkan. Nah, dari sekian banyak petunjuk, kelulusan P3K ini dapat dibatalkan kawan-kawan ternyata. Makanya harus hati-hati, jangan sembrono, sesuai dengan judulnya. Para guru honorer yang lulus P3K 2022 harus cermat dan melakukan pengisian DRH, termasuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Pasalnya, jika dokumen tidak lengkap atau terlambat menyampaikan dokumen atau palsu, maka kelulusan bisa dibatalkan. Salah satu contoh yang saya contohkan, jika kalian memalsukan ijazah sarjana, mungkin jika ketahuan maka akan dibatalkan. Hal ini tercantum di Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, pasal 41 ayat 1. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi kemudian hari A mengundurkan diri, B dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, C terbukti kualifikasi pendidikan atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau meninggal dunia, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Pasal 2, PPK dapat mengusulkan pergantian pengelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan, surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK, atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan, Desa, Kecamatan. Pasal 3, berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud ayat 2, Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti
dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek. PPK berdasarkan usulan Ketua Pansel sebagaimana dimaksud ayat 3 menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi yang terbuka. Jadi kawan-kawan, sesuai dengan judul video kali ini yang dikutip dari jpnn.com, pengumuman P3K Guru 2022 ini 6 langkah pengisian DRH, jangan sembrono. Kalian bisa digugurkan. Ingat jadwalnya tanggal 11 sampai 30 April. Diharapkan teliti, pelan-pelan, saya rasa cukup waktunya untuk mengisi DRH dan tidak terburu-buru. Perhatikan nama, perhatikan ijazah dan lain sebagainya. Sekian video kali ini, terima kasih.